Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita dipertemukan kembali di momen-momen saatnya waktu-waktu istirahat, di momen-momen waktunya sedang beraktivitas, di momen-momen waktunya saat lagi sibuk bekerja. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk monggo melanjutkan aktivitasnya, karena saya ini profesinya ini sebagai jasa atau di bidang entrepreneur, jadi bisa kapan saja bisa ada waktu untuk membuka TikTok. Jadi ketika saya menunggu customer dan belum ada yang datang, maka saya menyegerakan untuk kembali lagi menyapa teman-teman yang ada di TikTok. Jadi kapan saja bisa, ketika belum ada customer yang datang, maka sambil menunggu customer, maka saya live streaming di TikTok. Jadi di siang hari ini, alhamdulillah kemarin itu pagi kalau nggak salah cerah, kemudian dari jam 4 sore sampai malam itu sekitar jam 10 malam itu hujan deras. Kemudian hari ini pagi sampai sekitar dari pagi sampai sekarang jam 13.24 ini cerah. Dan kita nggak tahu, cuaca di kota Sorong ini tidak menentu. Kadang hujan, kadang cerah, kadang hujan, kadang cerah. Dan semoga walaupun keadaan seperti ini tidak mengurangi semangat kita yang aktivitasnya di jalan, mungkin di dinas perhubungan seperti tukang ojek, Gojek, GoFood, dan yang kecuali yang menggunakan mobil ya, Maxim juga sudah banyak di sini. Tetap semangat, karena itu adalah salah satu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang bagus, halal, dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi jangan dilihat seorang tukang ojek itu pekerjaannya itu mengantarkan orang-orang yang bekerja, orang-orang yang mau ke pasar, orang-orang yang mau mungkin contoh mau pergi ke masjid atau pergi ke beribadah. Jadi semua pekerjaan kalau halal itu berkah. Dan saya juga menekuni jasa penata rambut ini. Pekerjaan ini bisa dibilang pekerjaan yang kalau kita menunggu, lalu menunggunya itu kita fokuskan di hal-hal negatif, maka yang kita dapatkan akan membuat pikiran negatif. Nanti larinya ke ngegame lah, bukan ngegame tapi kebiasaan rebahan yang bisa mengakibatkan kita ke negatif. Jadi kalau contoh ada sebuah apa yang kita pikirkan akan menjadi ucapan, dan apa yang kita ucapkan akan menjadi sebuah tindakan, dan tindakan itu nanti sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu nanti akan menjadi sebuah karakter. Jadi kebiasaan kita kalau rebahan, nanti lama-lama akan badan juga lemas, malas bergerak, dan membuat kurang segar. Jadi nanti berpikirnya jadi kurang jernih. Jadi mulai saat ini, ketika ada waktu luang, kemudian ada waktu-waktu ketika sambil menunggu customer, bisa manfaatkan dengan mungkin bertadarus, membaca Al-Quran, atau belajar di media sosial. Sekarang kan banyak media sosial ya, ilmu apa saja ada di situ. Mungkin bisa membuat video, membuat tutorial, pokoknya manfaatkan waktu luang Anda
sehingga waktu luang itu bisa produktif. Jadi teman-teman, alhamdulillah saya stay tinggal di Sorong, Papua Barat Daya. Jadi teman-teman kalau pernah mendengar Papua, pasti di benak pikiran Anda pasti bayangannya itu ada hutan, kemudian ada laut, kemudian ada minyak. Nah, alhamdulillah Sorong ini, saya tinggal di Sorong ini terkenal dengan minyaknya. Jadi kota Sorong ini pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Jadi Sorong ini sudah menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Jadi Provinsi Papua Barat Daya ini meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, kemudian Raja Ampat, kemudian Maibrat, Sorong Selatan, Tamrau. Jadi sudah waktunya Kota Sorong ini sumber daya manusianya, SDM-nya itu sudah maju lah. Artinya teman-teman yang mungkin yang merantau di sini seperti saya mungkin bagaimana bisa mengembangkan usaha jasa cukur rambut ini di daerah sini. Contoh mungkin saya yang lama menekuni jasa ini bagaimana bisa mengembangkan atau membuat sebuah kelas cukur. Jadi teman-teman yang tinggal di wilayah sini tidak harus jauh-jauh naik pesawat mengeluarkan uang besar atau kapal yang nunggu beberapa hari baru sampai. Jadi kalau ada lokalnya yang bisa, kenapa harus jauh-jauh? Dari itu saya sembari bercakap-cakap, berbincang-bincang di sini, sharing di sini, semoga teman-teman bisa timbal balik saling diskusi, sharing sehingga nanti bisa menghasilkan mendapatkan ilmu, saling contoh seandainya di sini ada sesama yang profesinya seperti saya penata rambut, capster atau tukang cukur, bisa nanti kita sharing bersama bagaimana menjadi seorang penata rambut yang profesional. Jadi karena dalam dunia rambut itu ada istilah hard skill, kemudian soft skill dengan life skill. Jadi kalau hard skill itu berkaitan dengan teknik seni dalam menggerakkan clipper, teknik seni dalam menggunting. Ada kalau clipper ada istilah overcomb, kemudian stroke, kemudian ada istilah C-motion, ada istilah scooping, making angle, kemudian untuk gunting potongnya ada istilah blunt cut, teknik potongan yang menghasilkan potongan lurus. Kemudian untuk teksturnya ada istilah yaitu point cut. Jadi point cut itu kemiringannya itu 45 derajat, jadi miring. Kemudian kalau deep point cut atau scooping, cuping itu dia vertikal. Jadi untuk menipiskan, tidak mengurangi panjangnya rambut, beda dengan point cut. Point cut itu menipiskan sembari membuat tekstur, itu point cut dengan kemiringan 45. Jadi kalau di point cut itu lurus, tekniknya lurus. Nah, itu masuk ke dalam hard skill. Kemudian soft skillnya seni dalam komunikasi dengan customer, menjalin hubungan baik dengan customer sehingga nanti customer akan nyaman potong di kita dan kita akan mendapatkan pelanggan yang banyak. Kemudian life skillnya itu berhubungan dengan berkolaborasi atau punya brand-brand kerjasama dengan mereka, instansi pemerintahan, siapa tahu kita bisa dijadikan mentor, trainer, edukator dan lain sebagainya. Jadi ada hard skill berkaitan dengan teknik seni, kemudian soft skill dengan manusia, hubungan baik, dengan life skillnya dengan mungkin brand-brand tertentu, sehingga ini yang bisa membuat kita kaya. Jadi
kita akan sukses di sosialnya dan bagaimana sukses di ekonominya. Di sosialnya dapat, ekonominya juga dapat. Sosialnya yaitu bisa berbaur, bekerjasama dengan brand, dengan orang-orang, atau menjadi edukator, trainer, coach, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, mari kita perbaiki mindset, pola pikir kita, cara berpikir kita, sehingga ke depan ini akan semakin baik lagi, karena apa yang kita pikirkan akan menjadi sebuah ucapan, ucapan itu akan menjadi sebuah tindakan kita, dan tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan kita, dan kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter kita. Jadi alhamdulillah teman-teman, saya menekuni jasa cukur rambut ini panggilan hati, tidak ada paksaan, tidak ada yang mengajak, tapi memang benar-benar saya ingin mendalami dunia penata rambut. Kenapa ingin menjadi dunia penata rambut? Saya dulu menganalisa jasa, mencari jasa apa yang kira-kira resikonya itu hampir tidak ada, tidak mengenal musim, walaupun musim hujan, musim kemarau. Kalau di Jawa ada istilah musim paceklik, musim rendeng, musim hujan. Itu kita tidak, kalau di dunia jasa entrepreneur di bidang jasa cukur rambut ini tidak mengenal itu. Pokoknya walaupun musim hujan, kalau orang rambutnya sudah gerah, pasti akan datang ke tukang cukur. Jadi kalau kita ini sudah punya skill jasa ini, kita walaupun hidup, artinya mau tinggal di mana saja, hidup di mana saja, akan mudah untuk mencari uang, mudah untuk mencari pekerjaan, mudah untuk berpenghasilan. Jadi kalau saya, seandainya saya ini sekarang ditinggalnya setainya di Papua, saya pindah ke daerah mungkin Indonesia bagian tengah, di Makassar atau di Sulawesi sana, bukalah di sana. Jadi bisa di sana. Perbedaannya kita harus merintis ulang lagi, mencari customer tadi yang masuk dalam soft skill hubungan baik antar sesama. Jadi ada hard skill, soft skill dengan life skill. Nah, kemudian pola pikir kita, mindset kita, cara berpikir kita harus positif. Saya tidak bisa sampai seperti ini kalau tidak melalui yang perjuangan, pengorbanan. Jadi kalau kita mau melangkah kalau kita mau ke 1000 langkah, maka kita harus melewati 100, 1, 2, 3, sampai 4, dan untuk mencapai ke 1000. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Dan jangan pernah menyerah. Kalau menyerah sudah dipastikan kita akan gagal. Kita bisa ngambil sebuah contoh dari motivasi, hikmah yang kita ambil dari seorang presiden kita periode 24 sampai 2029 nanti. Beliau sudah menjadikan inspirasi kita bahwa kesuksesan itu akan datang bagi orang-orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti untuk mencoba. Beliau pernah mencalonkan jadi wakil, kemudian mencalonkan jadi presiden sudah beberapa kali, gagal, dan di tahun 2024 beliau alhamdulillah berhasil. Nah, itulah contoh dari kesuksesan itu akan datang bagi orang-orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti mencoba. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Ada pepatah Jepang juga yang berbunyi Nana Korobi Yaoki. Jadi kalau kita itu jatuh kita jatuh 7 kali, bangkit 8 kali, jatuh 8 kali, bangkit 9 kali, jatuh 9 kali, bangkit 10 kali. Artinya apa? Seperih apapun luka, pahit apapun cobaan, jangan pernah sesekali berpikir kita menyerah. Kalau sudah berpikir menyerah, kalau menyerah sudah dipastikan kita akan gagal.
salah perbaiki, gagal coba lagi, salah perbaiki, gagal coba lagi. Jadi keraguan tidak akan pernah membuat orang hebat. Ternyata orang-orang hebat itu selalu yakin dan percaya akan keberhasilannya. Jadi yakin saja, percaya saja, menyukai, berdoa, dan insya Allah ada keajaiban yang akan kita dapatkan, akan Anda dapatkan. Jadi teman-teman, intinya di momen siang hari ini, di momen mengantuk, walaupun mata saya berat sekali untuk menatap teman-teman, mata yang pengen sekali baring, tidur, dan tapi saya mencoba untuk bagaimana mengasah atau public speaking saya di depan teman-teman semua. Bagaimana mungkin saya akan nanti seandainya, semoga dan mudah-mudahan saya diundang di suatu acara untuk menyampaikan tentang bagaimana seorang penata rambut menjadi capster, suruh berbagi ilmu. Kalau saya tidak ada persiapan, tidak ada latihan di sini, tidak akan bisa mungkin berbicara, karena itu harus kita latihan, harus ada kesiapan, harus ada seperti ini latihannya. Sederhana, sederhananya seperti ini. Kita latihan hari-hari, mungkin menyapa teman-teman, melihat, sharing, dan bagaimana mungkin kita sapa dulu partner El Jawawi Barbershop, ini Mas Nando. Bagaimana kabarnya Mas Nando? Lama tak ketemu ini, sudah 1 minggu. Dan lapak juga sementara masih ya begitulah. Nanti mungkin insya Allah bulan depan baru mulai rame, karena ini bulan ini momen setelah hari raya. Jadi orang-orang yang dulu potong ini masih pendek. Nah, nanti setelah bulan depan pasti normal kembali. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live streaming di siang hari ini. Saya sembari menunggu customer yang datang, maka saya manfaatkan untuk public speaking. Nah, kita kembali lagi ke public speaking. Jadi public speaking itu sangat penting sekali, apalagi kita sebagai penggiat sosial media. Kemudian kita punya usaha, itu harus sukses juga, harus public speakingnya juga harus bagus. Kita nggak mungkin menjelaskan sebuah produk, sebuah mungkin gaya rambut kalau kita tidak komunikasinya kurang lancar, atau memang kita paksa. Nah, mulai saat ini maka momen ada sosial media, ada TikTok ini, maka manfaatkan untuk bagaimana bisa mengasah public speaking kita. Jadi public speaking itu tidak hanya percaya diri saja, karena percaya diri saja tidak cukup. Kita harus ada latihan, kebiasaan, kesempatan, dan latihan. Kemudian tadi ada latihan, kemudian ada kebiasaan, ada yang terakhir adalah kesempatan. Kesempatannya yaitu ketika kita mungkin ketika keluar atau dapat undangan di sebuah forum, undangan di RT, ada diberi kesempatan untuk menyangga atau ngisi menjadi MC, maka kesempatan itu harus kita ambil. Itu kesempatan yang baik, kesempatan yang harus kita manfaat sebaik mungkin, karena di situ nanti kita akan terbiasa. Jadi nanti ada sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melatih kebiasaan kita hari-hari kita bercakap-cakap di sini, nanti akan terbiasa berbicara. Jadi intinya yaitu percaya diri saja tidak cukup, kita harus latihan, ada latihan, kesiapan, dan kesempatan. Latihannya seperti ini, menyapa teman-teman, melihat siapa yang sudah bergabung, kemudian kesiapannya kita harus siap bahasa-bahasa yang harus kita nanti ungkapkan. Karena kalau di dunia jasa penata rambut itu ada istilah
gradasi, graduation, ada istilah parting, ada istilah baseline, ada istilah guideline, ada istilah section, ada istilah vertikal, horizontal, square, round. Itu adalah bahasa-bahasa yang fundamental, bahasa-bahasa dasar di dalam dunia barbershop, di dunia cukur rambut. Jadi tadi ada untuk menjadi seorang public speaking, selain percaya diri saja, percaya diri itu penting, tapi tidak cukup. Kita harus latihan, kesiapan, dan kesempatan. Kemudian pernah kita dengar ya, jadi ini saya mengutip dari sebuah pengalaman. Saya pernah dengar, nggak tahu ini kapan, tapi pernah saya dengar itu ketika jadi cerita seorang nabi ya. Nabi itu kalau dia memperkenalkan sahabatnya, menceritakan para sahabatnya itu, dia kelebihan. Jadi kelebihannya yang dia bicarakan, yang dia perkenalkan. Jadi contoh A, B, C. Jadi Nabi ini dia memperkenalkan A ini dia hafiz. Kemudian si B ini ahli hadis, si C ini rajin atau rajin ke masjid, rajin pokoknya rajin lah. Jadi Nabi ini selalu menceritakan para sahabatnya ini kelebihannya, bukan sebaliknya, bukan keburukannya. Kita bisa mengambil hikmah dari sini. Jadi kalau kita belajar, mungkin ada teman, ada siapa saja, kalau kita ceritakan adalah kebaikannya, pokoknya yang positif-positif, jangan sebaliknya negatif. Jadi mungkin saya analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Jadi kalau kita, apalagi yang penggiat sosial media, sekarang kaum Hawa, kaum Adam itu semua, hampir semua senang, yaitu bermain platform yang warna biru ini. Dia suka posting, contoh, kalau saya menyukai dunia cukur, pasti saya akan posting gaya rambut, kemudian alat cukur. Saya menyukai makanan, pasti nanti saya akan posting makanan-makanan yang enak, yang rekomendasi untuk disantap. Saya menyukai mobil, pasti saya akan posting saat mengendarai mobil. Saya posting contoh suka membuat video dengan dikemas semenarik mungkin. Nah, dia sukanya posting video atau buat konten. Jadi kalau kita berpikir positif, itu bisa jadi orang yang suka penggiat atau yang suka posting di sosial media, yang suka ngupload di sosial media, yang suka dikit-dikit foto, dikit-dikit posting, itu bisa jadi dia personal branding. Jadi kalau kita menceritakan dia, oh dia itu seorang mau personal branding, mau memperkenalkan kegiatannya. Nah, jadi kalau kita melihat dia itu dari positifnya, maka dia personal branding. Tapi kalau negatifnya, maka yang akan timbul, yang akan kita bicarakan adalah dia itu kesannya itu pamer, dia kesannya itu kayak dikit-dikit posting. Maka kalau kita melihat dari negatifnya, maka yang akan timbul pamernya, kemudian sombongnya, dan lain-lain. Maka dari sini kita bisa mengambil hikmah, yaitu positif-positifnya dari keteladanan Nabi tadi, jadi kebaikannya. Dan tadi berhubungan dengan positif tadi, bisa jadi dia itu personal branding. Jadi memperkenalkan ke halayak, ke orang itu, supaya saya ini mau dianggap oleh orang-orang ini, saya itu siapa. Contoh, saya bergerak di dunia cukur. Setelah itu saya posting di sosial media,
hasil cukurannya, gradasinya, ada potongan model fat atau sedang taper atau panjang itu long trim. Saya posting di sosial media. Lalu ada orang, saya pas jalan mungkin di sebuah mall, orang melihat saya itu, oh itu loh yang suka posting dengan cukuran bagus. Berarti personal branding saya adalah saya ini seorang caster, saya ini seorang tukang cukur. Jadi itulah personal branding. Jadi bisa jadi orang yang sedikit-sedikit posting, yang sedikit-sedikit bikin konten kreator itu adalah seorang konten kreator, seorang capster. Jadi personal brandingnya adalah konten kreator kalau orang suka ngupload. Kalau orang suka apa me, mengposting hasil cukurannya adalah seorang penata rambut. Personal brandingnya adalah personal branding. Pengertian personal branding adalah penggabungan dari pengalaman skill dan skill dan pengalaman. Jadi skill dan pengalaman itulah nanti akan membentuk sebuah personal branding kita. Jadi tadi kita bisa mengambil hikmah dari keteladanan Nabi yang selalu membicarakan orang lain dengan kebaikannya, kelebihannya, kemudian personal branding yaitu berkaitan dengan positif dan negatif. Jadi kalau kita melihat orang itu dari positifnya, maka pokoknya ada jalan saja, ada kebaikan yang kita pancarkan, yang kita jadi kalau sudah negatif pasti negatif. Kayak tadi itu, yang orang tujuannya personal branding, tapi yang kalau kita melihatnya dengan negatif, maka terkesan itu pamer, kemudian sombong dan lain-lain. Jadi mulai saat ini perbaiki pola pikir kita, mindset kita, karena apa yang kita pikirkan akan menjadi sebuah ucapan, apa yang kita ucapkan akan menjadi sebuah tindakan, tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter. Jadi kalau sudah membentuk karakter itu yang agak susah nanti ya. Jadi mulai saat ini mengurangi waktu untuk mengkritik orang lain, kurangi waktu untuk membicarakan orang lain, kurangi waktu untuk beralasan, dan mari saat ini juga perbanyak tindakan-tindakan. Jadi teman-teman, alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di live streaming di siang hari ini. Walaupun cuacanya, suasananya panas, mungkin siang, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap berkarya, bekerja, berikhtiar. Semoga dimudahkan, semoga teman-teman semua selalu dalam lindungannya, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Semoga dan mudah-mudahan tahun ini atau tahun berikutnya lagi bisa pergi ke Mekah, Madinah, dan sisanya bisa membuat rumah, tanah, mengembangkan usaha, merintis usaha, dan yang sedang menjalani rumah tangga, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan yang sedang ta'aruf, yang sedang berikhtiar, mencari calon, mencari jodoh, semoga disegerakan mendapatkan jodoh yang soleh atau soleha, dan segera ke penghujung. Jadi teman-teman, di live streaming di siang hari ini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan mata bisa melihat, mulut bisa bercakap-cakap, tangan bisa menggerakkan untuk makan, untuk bekerja, kemudian kaki untuk melangkahkan kita ke tempat yang baik. Jadi teman-teman, alhamdulillah, mari kita syukuri apa yang saat ini kita hadapi. Ada kata motivasi dari seorang Jenderal Dudung, beliau mengatakan, hiduplah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi jangan mempersulit hidup karena termakan gengsi. Bahagia itu tidak harus kaya, tapi syukuri apa yang kita miliki saat ini. Hanya secangkir kopi yang mengingatkan kita bahwa yang hitam tidak selamanya kotor,
yang pahit tidak selamanya menyedihkan. Namanya hidup ada pahit, manis, itulah kehidupan. Jadi namanya hidup ada kadang begini, kadang begitu, kadang kita dipinjami uang, tidak kembali-kembali. Jadi seperti itulah kehidupan. Jadi ada ujiannya masing-masing. Kita nggak mungkin bisa dapat ujian, contoh ujian 5 kilo, ternyata kita dikasih beban ujian yang 100 kilo. Jadi Allah itu menguji hambanya itu sesuai dengan kemampuan hambanya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita diuji, itu pasti Allah itu kuat dengan, kita yakin saja Allah itu pasti kuat dengan ujian itu. Kalau kita diuji dengan sakit, mungkin Allah menguji, mungkin dosanya akan segera diampuni. Jadi seperti itu teman-teman, mari kita manfaatkan sebaik mungkin hidup ini dengan rasa syukur, berterima kasih kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan kita, mendoakan kita sehingga kita bisa sukses sampai saat ini. Jadi kalau seandainya kita mungkin biasa dengar ada istilah dengar kita ini dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi karena sebaik-baiknya kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita merasa dimanfaatkan oleh orang lain berarti kita adalah orang yang bermanfaat. Jadi positif lagi. Jadi kalau kita berbicara positif itu enak gitu, ketemunya enak. Kita di sebuah apa saja, di sebuah instansi apa saja, kalau kita merasa diperalat, merasa merasa dimanfaatkan, berarti kita orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya kita adalah orang yang bermanfaat. Berarti kalau kita dimanfaatkan berarti kita orang yang bermanfaat. Jadi positif lagi, alhamdulillah kita ketemu positif lagi. Jadi enak kalau kita berpikir positif. Tapi kalau kita sudah negatif, ruwet jadinya teman-teman. Jadi ruwet, kemana-mana ruwet. Jadi ya begitu. Jadi teman-teman tadi saya bicara tentang yaitu dunia jasa cukur rambut ya. Saya akan cerita sedikit. Jadi cerita ini mungkin bisa menginspirasi atau membuat motivasi kita bagi teman-teman yang sudah hadir di live streaming di siang hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir di live streaming di siang hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertanyaannya, kenapa kok dari tadi bicara terus, bercakap-cakap terus. Jadi ya inilah latihan untuk public speaking, membiasakan diri untuk berbicara, membiasakan diri cerita itu bersambung. Nah, ini salah satu media yang bagus sekali bagi teman-teman pelajar, mahasiswa untuk menatap kamera untuk dimanfaatkan dengan baik media sosial ini. Kembali lagi saya akan cerita ya. Ini keajaiban beromon-omon, yaitu mengatakan sesuatu yang berulang-ulang. Jadi ceritanya begini. Saya itu dulu SMA-nya itu di Lampung Selatan. Nah, SMP, SMA di sana. Jadi saya menginginkan setelah lulus ini, karena lingkungan di sana saudara-saudara itu menjadi guru, ada yang kepala sekolah, dan saya menginginkan adalah bagaimana saya bisa melanjutkan, kemudian saya bisa menjadi seorang guru, pekerjaan saya ada, kemudian menjadi ASN. Nah, itu bayangan saya dulu. Saya sebelum tidur lalu berdoa, ya Allah nanti semoga dan mudah-mudahan saya bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi sehingga saya bisa mencari pekerjaan dengan mudah atau menjadi ASN, abdi negara, PNS lah. Nah, setelah itu saya katakan berulang-ulang,
sebelum tidur sambil kadang karena keadaan waktu itu ya dengan ekonomi yang ya kita harus bersyukurlah, yang penting diberi kesehatan. Setelah melakukan beromon-omon itu akhirnya saya tamat sekolah itu di tahun 2007. Karena memang orang tua sudah ada di sini di Papua duluan. Nah, setelah itu saya 2007 itu setelah lulus itu 2007 akhir itu saya ke Papua. Nah, itu pernah apa pernah kerja di perkayuan waktu itu, tapi waktu itu kena malaria, hampir 1 minggu 1 bulan itu sakit, karena di sini terkenal dengan malaria, sakit malaria. Tapi kalau di Jawa sana biasanya tipes, sakit tipes. Nah, saya kena malaria, akhirnya saya pengen sekali kerja. Saya kerjalah di sebuah toko spare part. Nah, dapat hampir 1,5 tahun. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan. Jadi dari omon-omon tadi yang SMA tadi sudah terkabul ini. Melanjutkan. Setelah melanjutkan ini, yang saya ambil ini memang bukan kesukaan saya. Jadi sekarang saya sering memberikan motivasi, lakukanlah apa yang kita sukai. Jadi dari pengalaman lanjutkan itu ke pendidikan yang lebih tinggi, saya jalani saja, pokoknya dengan yang penting dapat pengembangan diri lah, walaupun ilmunya mohon maaf, ilmunya seberapa didapatkan, yang penting saya bisa pengembangan diri di sini. Nah, setelah saya sudah selesai, tapi sebelum menyelesaikan itu, di pertengahan itu sudah mencari lagi potensi yang ada di dalam diri saya. Jadi saya bagaimana ini supaya saya ketika lulus ini, kalau lulus kayaknya nggak mungkin jadi guru ini. Jadi saya harus mencari ini, apa sih yang saya sukai, apa sih yang saya sukai sehingga nanti saya nyaman di situ. Saya di situ waktu itu belum lulus, masih semester ya 7 lah. Saya silaturahim ke penata rambut. Kalau di sini pangkas rambut tahun 2000, waktu itu belum ada barbershop, masih pangkas rambut. Saya mengamati, menganalisa, melihat pekerjaan ini kok kayaknya modalnya skill, modalnya hanya tidak terlalu banyak. Mungkin kira-kira kalau kita nggak punya modal kan bisa online, kemudian bisa ngikut orang, bisa buka usaha cukur rambut ini seadanya. Setelah melihat ternyata betul yang tukang cukurnya kerjanya itu tidak tidak terlalu kepanasan, kemudian bertemu dengan orang-orang, bisa silaturahim dengan orang banyak, kemudian tiap hari megang uang, kemudian tidak terlalu berpikirnya itu kan nggak terlalu berpikir berat lah. Jadi saya lihat setelah saya mengamati, melihat para capster ini, lalu saya dalam hati malam juga itu seperti yang saya ucapkan waktu SMA dulu, ini beromon-omon lagi, ya Allah, semoga ini jalan saya akan memutuskan untuk menekuni jasa ini. Walaupun pendidikan saya itu saya nggak ke situ, tapi ini adalah tetap baik, tapi nanti saya akan arahkan ke jasa penata rambut. Nah, nanti di jasa penata rambut kan tidak hanya kita mau menjadi capster saja, penata rambut saja, bisa sembari jualan alat cukur, bisa sambil atau menjadi trainer atau edukator. Jadi saya dan ke depan juga pengen menjadi seorang edukator ya, membuat kelas cukur. Semoga dimudahkan.
Jadi mohon doanya teman-teman yang di sini yang sudah bergabung di live streaming ini, mohon doanya semoga dikabulkan menjadi seorang trainer atau edukator yang bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, setelah itu di tahun 2013 saya jadi selepas SMA itu tahun 2007, 2 tahun menganggur dari pengalaman melanjutkan 2009 tamat 2013 saya memutuskan untuk membuka cukur rambut, pangkas rambut lah di tahun 2013 dengan modal kemauan, dengan modal keyakinan, dengan modal mengatakan berulang-ulang, yakin, dan sampai saat ini. Jadi kalau orang-orang melihat saya seperti ini, mungkin tempatnya sudah alhamdulillah, kemudian punya kendaraan, sudah berkeluarga. Jadi jangan melihat saya sekarang, jadi melihatlah perjuangan saya waktu di tahun 2013 merintis dengan kursi seadanya, kursi kayu, kaca satu yang dulu sebelumnya punya teman banyak, punya teman-teman orang punya teman baik, punya bergaul dengan siapa saja. Setelah menekuni fokus di dunia ini, saya di situ menyendiri, saya hanya fokus uang saya, uang terus tiap hari. Alhamdulillah tiap hari megang uang, makan semau saya, mau beli ikan goreng, tahu goreng, tempe goreng, nasi padang, kita mau jalan kemana saja. Nah, jadi sekarang slogannya bagi saya, waktunya makan ya makan, waktunya sholat ya sholat, waktunya kalau capek ya tutup istirahat, ngantuk tutup istirahat, dan bahagia itu kita ciptakan. Nah, setelah itu sudah berjalannya waktu, ketika menginginkan, ternyata godaan besar ya. Dulu waktu masa-masa pendidikan kan banyak bergaul dengan orang-orang baik, selalu diingatkan dengan kebaikan. Ternyata setelah mandiri, maka kita sendiri yang harus mencari teman-teman baik, mencari kita sendiri yang membuatnya. Jadi disitulah menyegerakan untuk menikah di tahun 2000 kalau nggak salah 2016. Nah, setelah menikah ini masih numpang di di tanahnya mertua, dan ini pun masih di tanahnya mertua. Nah, setelah itu saya waktu itu mengendarai mobilnya mertua, beromon-omon lagi, keajaiban beromon-omon. Nah, inilah kehebatan mengatakan berulang-ulang, mengatakan positif, mengatakan beromon-omon. Jadi waktu itu saya mengendarai mobilnya mertua, ada istri di belakang. Nah, saya katakan nanti kira-kira 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan kita akan beli mobil. Yang di belakang ini sudah bilang, wah jangan terlalu berhalu, berangan-angan terlalu besar nanti jatuh ke ini. Jadi saya gak peduli, saya beromon-omon itu, dan selalu sebelum tidur mengatakan lagi dalam hati, semoga terwujud. Nah, tidak nyampe 5 tahun, di 2 tahun berjalan saya bisa membeli kendaraan tua, itu sedan waktu itu. Karena berjalannya waktu, namanya kendaraan tua itu ya pasti adalah masalah mungkin di radiator, dan akhirnya kita upgrade lagi ke yang bagus, kita Avanza 2013. Nah, sudah begitu beromon-omon lagi pengen menjual, sembari menjual alat-alat cukur, sambil merapikan rambutnya orang sambil jualan. Nah, itu tidak nyampe beberapa bulan kita datangkan alat-alat cukur. Bermula dari omon-omon. Jadi maka dari itu ketika teman-teman beromon-omon lah. Jangan khawatir, karena beromon-omon itu gratis, tidak bayar. Nah, setelah beromon-omon, katakan berulang-ulang sebelum tidur,
selepas sholat berdoa. Apa yang diomong-omongkan itu didoakan, tiap hari dibayangkan, bila perlu ditulis besar-besar di kamar, tempat tidur, nanti bangun tidur, sebelum tidur melihat dan katakan berulang-ulang, nanti bisa, katakan selalu bisa. Nanti pasti ada keajaiban di situ. Nah, dan nanti saya akan beromong-omong lagi, semoga nanti bisa membuat rumah pribadi, bisa berbuat baik lagi, membuka kelas syukur. Simpulannya adalah, jadi kalau teman-teman saat ini beromong-omong lah yang baik, lalu menyegerakan. Jadi arahkan omong-omong itu ke yang kita sukai. Jadi nanti ada keajaiban. Itulah sekelumit pengalaman yang saya bisa bagikan ke teman-teman. Semoga bisa mengambil hikmah dari yang saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang, ada yang salah, ada yang pokoknya mohon dibenarkan, ditambahkan, dan ada yang kurang ditambahkan, ada yang kelebihan, terlalu berlebih, terlalu ini bisa dikurangi, sehingga menjadi sebuah motivasi, sebuah pengalaman yang bisa diambil dari apa yang saya katakan. Jadi teman-teman, saat ini teman-teman mumpung masih muda, masih punya banyak waktu untuk berkarya, pokoknya cari sebanyak-banyaknya pengalaman. Mau kerja apa saja cari. Tapi ingat, di pekerjaan itu sambil cari potensi. Saya kerja di bengkel. Apakah saya menyukai perbengkelan? Kalau kira-kira teman-teman rasa-rasa tidak nyaman, rasa-rasa ini, arahkan ke yang ada di yang teman-teman sukai. Nanti setelah teman-teman sukai, arahkan di situ, fokus di situ, nanti ada passion di situ. Dan tunggu saja, tinggal nunggu beberapa tahun, Anda akan menjadi orang yang profesional, menjadi orang sukses. Jadi kemudian pergilah di mana kita dihargai. Jadi jangan berlama-lama untuk kita yang merasa bahwa dirinya tidak dihargai. Jadi pergilah di mana kita dihargai. Contoh saya analogikan ke kalimat, pergilah di mana kita dihargai. Seandainya saya ini penata rambut, saya ini kan tukang cukur ini, saya buka barbershop ini di kota. Tarif saya ini harganya itu sekali potong itu 60.000. Kemudian kalau keramasnya bisa 70.000. Kemudian kalau full service tergantung, bisa nyampe 80.000. Jadi kalau saya buka cukur ini, saya bukanya di desa, di pedesaan dengan tarif yang seperti itu, ada kemungkinan besar jasa saya ini jarang orang masuk, lambat, dan kemungkinan juga nggak laku, karena kita tidak mencari di mana kita dihargai. Jadi saya akan mencari di mana saya dihargai mahal. Ya, saya pergilah ke kota, saya buka cukur di kota. Nah, di kota kan ini perputaran uangnya itu kan cepat. Di sini ada perkantoran, ada pasar, mobilitas cepat, ada bandara. Jadi semua perputaran uang itu besar. Jadi orang mengeluarkan uang itu ya, yang penting stylingnya bagus, syukurannya bagus, pokoknya pelayanannya bagus, tempatnya didesain semenarik mungkin, nyaman, mungkin ada wifi-nya gratis, sejuk, kemudian potongannya bisa bagus, stylingnya bagus, orang akan oke-oke saja walaupun bayar mahal.
walaupun bayar mahal. Tapi kita juga harus melihat bahwa lihat keadaan situasi di situ. Nah, jangan kita punya skill bagus, kemampuan bagus, profesional, kita bukalah barbershop di sebuah pedesaan yang memang di sana mayoritas pertanian. Saya tidak, mohon maaf, ini memang di desa itu kan perputaran uang itu agak lambat ya. Kita mengharapkan hasil itu dari panenan. Panen itu mungkin 3 bulan sekali. Ya kalau seperti sayur-sayur mungkin setiap hari. Tapi untuk mengeluarkan uang 60.000 hanya untuk merapikan rambut itu kan bisa kadang orang lebih milih dipotong temannya, dipotong tetangganya, dipotong saudaranya. Masih orangnya motongnya itu di bawah pohon. Beda dengan kota yang tidak bisa sibuk dengan masing-masing, nggak ada waktu untuk minta potong ke orang lain, sudah sungkan. Jadi perginya ke tempat-tempat cukur, ke tempat pangkas rambut. Kecuali pangkas rambut. Pangkas rambut ini di semua Medan, semua wilayah, di pedesaan, kota, semua menyeluruh, ekonomis, murah. Kalau kita mau pergi ke pangkas rambut ya bisa di situ, mungkin kalau di Jawa mungkin masih harga murah. Kalau di sini pangkas rambut itu ada yang 30, ada yang 40. Kalau di barber shop ya itu sudah, kalau sudah barber shop apalagi tempatnya premium, AC, caster-casternya yang pelayanannya ini ya pasti bisa nyampe 100.000, bahkan lebih dari 100. Di saya ini mungkin barbershop ini saya paling murah 60.000, yang lain bisa 80.000, 70.000, bahkan sampai 100.000. Jadi pergilah di mana kita dihargai. Jadi kata itu saya analogikan ke saya sebagai penata rambut. Nah, sekarang saya menekuni jasa cukur rambut ini di daerah perkotaan. Jadi alhamdulillah inilah pengalaman yang alhamdulillah yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir di live streaming di siang hari ini. Cuaca juga sudah sudah menunjukkan jam 14 lewat 15, jam 2 lewat, dan alhamdulillah masih teman-teman semua masih bertahan di live streaming di siang hari ini. Jadi teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Semoga kita nanti dipertemukan kembali di live streaming berikutnya. Saya cukupkan sekian dulu, saya mau istirahat sebentar, mungkin 5 menit, sembari nunggu customer. Tadi pagi sudah mendapatkan customer 2 orang, alhamdulillah. Dan sekarang tinggal menunggu, mungkin biasanya ba'da sholat asar sampai malam ya. Jadi saya ini bukanya jam 9 pagi, waktu sholat, waktu makan saya close, saya tutup, kemudian berlanjut lagi sampai malam jam pukul 22 atau jam 10 malam. Jadi kita potong, saya potong sesuai dengan ekspektasi Anda, sesuai ekspektasi customer yang datang. Mau dibuat Korean style atau fade. Jadi potongan itu sejatinya itu ada 3 ya. Ada pendek, ada sedang, ada panjang. Pendek itu tergolong fade, sedang itu tergolong taper, kemudian panjang itu long trim. Fade sendiri, pendek ini ada 3, yaitu low, middle, dengan high. Jadi bawah, sedang, dengan tinggi. Kemudian untuk taper ini ada potongan-potongan klasik, ada low taper, kemudian ada pokoknya undercut, termasuk potongan sedang, taper. Kemudian potongan panjang itu termasuk potongan long trim, kemudian potongan two block, termasuk potongan Korean style. Jadi nanti dan potongan-potongan itu akan nampak seni
di orang-orang yang memotongnya. Jadi potongan itu akan ternilai seni di orang-orang tertentu. Jadi potongan ini bisa nampak seni ketika kita sebagai tukang cukur itu yang merapikan. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah bertahan sampai 1 jam ini. Semoga perjumpaan kita tetap berkelanjutan. Semoga tetap berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat, dan mari kita sama-sama berdoa semoga diberi kesuksesan, semangat, kemudian dipanjangkan umurnya sehingga bisa berkarya di Indonesia, di tanah Indonesia ini. Terima kasih kata-kata untuk hari ini. Jadi jangan membunuh mentalmu dengan menjadi orang yang tidak enakan. Kadang kita kan selalu mengatakan, oh maaf, oh diundang rapat itu kita selalu mengatakan, oh, iya ya oke siap, padahal kita sendiri sibuk di rumah, mungkin ada keluarga yang sakit. Jadi jangan membunuh mental kita dengan menjadi orang yang tidak enakan. Lagian sejak kapan menjaga perasaan orang lain itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi jangan menjadi orang yang tidak enakan, lagian sejak kapan menjaga perasaan orang lain itu menjadi tanggung jawab. Thank you, terima kasih, matur nuwun. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.